Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Setup Show Off. Seperti biasa, gue akan menayangkan 5 setup yang udah kalian kirimkan. Dan untuk tema kali ini yang gue angkat adalah setup dengan monitor ultra wide. Buat kalian yang request bang, tema ini dong, tema itu dong, gue mungkin akan penuhin, tapi belum tentu gue penuhin karena semua setup yang ditayangin ini ya hasil submission dari kalian semua. Jadi kalau kalian cuma request doang, belum tentu temanya bakalan bisa naik. Jadi kalau kalian ngerasa nih setupnya jauh lebih keren, jauh lebih unik, jauh lebih menarik, itu langsung aja ikutan setup show off. Caranya ada di kolom deskripsi. Buat yang nanyain terus juga kapan setup show off tayang, makanya subscribe dulu channelnya Gaptek.id biar kalian juga nggak ketinggalan setup show off tuh kapan. Padahal udah jelas sih tayang itu setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu. Kemarin sempat hari Senin karena gua itu salah tanggal pas schedule postnya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, kita langsung aja mulai ke setup yang pertama. Setup pertama ini dari Ferry Sandria. Dia ngasih nama setupnya ini adalah Light and Darkness. Dia bikin setup ini karena hobi gaming dan juga terinspirasi dari setup orang lain yang memang keren-keren. Setup ini dibuild tahun lalu, renovasi dan dekor juga baru aja siap. PC-nya biasa digunain buat gaming, nonton YouTube, dan dengerin musik. Kalau kita perhatiin di sini gua udah langsung tertarik sebenarnya bukan dari setup-nya yang ada di PC-nya ya, tapi warna temboknya menurut gua ini unik banget sih untuk abu-abunya. Jadi kesannya tuh kayak cuma di semen gitu aja ya. Tapi gua nggak tahu nih ini sebenarnya wallpaper atau memang cuma semen begitu aja. Kalau setupnya sih sebenarnya ini tipe-tipe setup yang clean ya, dan tentunya ini menggunakan monitor ultra wide. Posisi PC-nya itu berada di pojokan dan posisinya tuh jauh banget ya. Jadi terkesan masih ada space yang memang bener-bener lega banget nih. Mejanya juga di sini kayak ala-ala marmer gitu, bikin kesan ada mewah-mewahnya lah. Kalau diperhatiin lagi juga ruangannya ini memang sepertinya lumayan luas ya. Karena kalau kita lihat juga itu ada piano yang ukurannya juga nggak kecil. Dan untuk pajangan di dindingnya yang ada gambar-gambar itu, gua rasa kayaknya kalau ditaruh di atas monitor lebih oke sih. Tapi kayaknya dia taruh situ karena memang udah kehalang sama rak dindingnya. PC-nya di sini dia menggunakan Ryzen 7 3700X dengan motherboard Aorus Elite X570. Kartu grafis dia pakai RTX 2070 Super Wide Edition dari Galax dan RAM-nya pakai Trident Z Royal. Abis itu SSD Samsung Evo 970 Plus 250GB dan ada SSD lagi tambahan 512GB dan masih ada hard disk juga 1TB. Untuk peripheral di sini dia pakai ID Cooling X5ZF Custom Paint White ya untuk coolingnya. Abis itu dia tambahin custom kabel sleeve lagi warna putih juga. Keyboardnya Razer Huntsman Mercury White, mouse-nya Razer juga, monitor Acer Predator X34P. Abis itu untuk piano, mungkin ada yang penasaran, ini pianonya adalah Yamaha YDP 144. Oke, itu dia tadi setup dari Ferry. Sekarang kita lanjut dulu ke setup yang kedua. Setup kedua ini dari Ruli. Setup ini difungsikan buat kerja dari rumah. Dan dia bilang di sini pernah ikutan juga setup show off di season yang dulu banget. Waktu itu episodenya Marvel ya. Perubahan warna dari hitam ke putih untuk merubah suasana supaya lebih cerah aja. Dan ada aksen pinknya sedikit karena di rumah juga baru punya anak perempuan. Jadi bisa dilihat di sini sebenarnya setupnya itu kurang lebih mirip sama yang tadi ya. Penuh dengan warna putih, habis itu cerah lah, kelihatannya ceria gitu. Kalau kita lihat juga di sini setupnya nggak seluas setup yang tadi ya. Ini sama-sama ada di pojokan ruangan, akan tetapi memang punya ukuran ruangan yang jauh lebih kecil. Untuk PC-nya dia nggak taruh di sebelah kanan nih. Biasanya orang tuh naruh PC pasti ada di sebelah kanan, tapi entah kenapa dia naruh di sebelah kiri dan posisinya dimiringin seperti itu. Mungkin maksud tujuannya biar PC-nya tuh jadi kelihatan ya untuk bagian komponen-komponennya yang memang udah dihias dan dikasih lighting warna pink seperti itu. Dan kalau ngomongin kabel manajemen juga meskipun PC-nya ada di sebelah kiri, tapi kabel manajemennya menurut gua masih oke-oke aja sih. Karena di sini masih kelihatan clean. Ya meskipun karena PC-nya nggak ditaruh di pojokan, jadi bagian kabel belakang PC itu jadi lumayan kelihatan. Cuma di bagian mejanya itu semuanya bener-bener clean sih. Kabel-kabel kayak kabel headset sih ya udah wajar lah ya kalau misalkan kabelnya agak kemana-mana. Untuk PC di sini dia menggunakan Ryzen 7 3700X, motherboardnya ROG Strix B550A Gaming. GPU-nya dia pakai MSI nih, GTX 1660 dan RAM-nya itu 16GB dari Corsair, SSD-nya XPG 500GB dengan hard disk WD Blue 1TB. Lalu untuk peripheralnya, monitor yang dia gunakan di sini adalah Mi Curve Gaming Monitor 34. Dan di sini ada DA Mecha Air keyboard, habis itu mouse dan headsetnya dari Razer, sound system Polytron PMA, habis itu ada Asus monitor bar.
Overall dari kedua setup tadi menurut gua memang udah sama-sama keren sih. Kita lanjut aja coba ke setup yang ketiga. Oke, setup ketiga ini dari Elgin Nathaniel Pranoto. Dia di sini nyebut setupnya itu adalah minimalis. Jadi ini setup baru banget dibuat karena baru pindahan ke apartemen baru. Kebetulan di ruang tamunya berfungsi sebagai kamar tidur juga. Jadi sekalian setupnya di living room. Dibikin minimalis ini supaya apartemen gak terlalu sempit dan ruang kerjanya juga luas. Setupnya emang sengaja ada yang PC dan dual monitor sama laptop. Biasa pakai laptop kalau emang buat ngedit foto, video, ngerjain tugas kuliah, dan nonton film. Sedangkan PC cuma dipakai untuk main game aja, seperti Genshin Impact, Valorant, Warzone, dan lain-lain. PC ini juga dibuat dari SMP dan di-upgrade pelan-pelan sampai sekarang. PC ditaruh di bawah supaya meja nggak kepenuhan. Nggak ada speaker karena biasanya cuma pakai TWS atau enggak headset aja. Begitu penjelasan dari si Elgin ini, dan kalau menurut gua pribadi ini setup memang sangat-sangat minimalis sih. Ornamen yang ditambahin itu paling untuk bikin setup ini jadi kelihatan keren itu di bagian lightingnya aja. Dengan lighting yang tepat itu nggak ada apa-apa pun sebenarnya setup jadi kelihatan oke-oke aja. Ditambah lagi kalau misalkan dia bisa ngatur kabel, terus bisa manfaatin bracket monitor. Kalau misalkan memang telaten soal itu, gue rasa kayaknya setup tuh jadi gampang ya buat dibikin keren. Kalau orangnya kayak gue yang nggak telaten sama kabel, mungkin gue akan susah bikin setup yang simple dan clean seperti ini. Untuk monitor ultrawide yang digunakan di sini adalah dari LG ya, yaitu 25UM58P. Bracketnya pakai Northbayou F80. Laptopnya di sini pakai ZenBook Duo UX481, bukan yang Pro ya. Keyboardnya Vortex VX7 custom keycaps. Mouse-nya Logitech G304 wireless. Mejanya dia di sini beli custom gitu di Tokopedia. Abis itu headsetnya pakai Razer Kraken X. Lampunya dari Informa. Abis itu ada tanaman asli punya nyokap, dia minjem di situ, mungkin buat taruh sementara doang kali ya pas buat foto setup show off. PC-nya ada di bagian bawah ya, dan untuk PC-nya di sini dia menggunakan Intel Core i5 7500. Motherboard-nya pakai ASRock Fatality B250 Gaming K4. GPU-nya nih dia pakai MSI Ventus XS RTX 2060. SSD-nya pakai 120GB dengan harddisk 1TB. Oke, lanjut lagi ya. Kita masuk ke setup yang keempat. Setup keempat ini dari Hashim Firdaus. Di sini dia ngasih namanya sih multi monitor. Gua sempet bikin sih untuk episode multi monitor. Tapi yang satu ini gua taruh di ultra wide karena memang monitor utamanya ini ultra wide. Tapi kalau kita lihat ini dia pakai 3 monitor dan semuanya ukurannya tuh gede-gede banget. Setup ini dia bangun tuh katanya ya buat gaming, musik recording, dan juga streaming. Untuk meja katanya dia pakai papan putih sepanjang 2 meter yang dibeli di tukang lemari bekas. Jadi hitungannya DIY lah ya. Kalau kebutuhannya buat gaming sih menurut gua ini udah lumayan overkill ya monitornya, apalagi jarak main itu memang dekat. Cuma kalau kita lihat di situ ada joystick, jadi mungkin jarak mainnya nggak terlalu deket-deket banget, dan mungkin gamenya itu spesifik kayak mungkin main game racing. Gua rasa kayaknya kalau udah segede gini monitornya, apalagi udah 3 monitor kayak begini, kayaknya kalau ditambahin steering wheel bakalan jauh lebih nyaman lagi sih kalau misalkan lu main gamenya game racing. Tapi kalau misalkan main game-game adventure ya paling agak mundur aja sedikit mainnya. Pajangan yang ada di dindingnya itu paling cuma itu kotak kayak semacam ucapan-ucapan gitu. Kalau misalkan kalian beli motherboard flagshipnya ROG atau kartu grafis flagshipnya, itu biasanya dapat kartu ucapan gitulah yang mungkin bisa kalian pajang atau kalian simpan. Karena ini meja kayaknya memang udah penuh banget, ditambah lagi PC-nya juga ditaruh di atas. Mungkin kalau ditaruh di bawah kayaknya agak sayang ya, karena memang casingnya itu agak eye-catching lah. PC-nya di sini menggunakan Ryzen 7 3700X, coolingnya Cooler Master ML360R, GPU-nya MSI Gaming X Trio nih, RTX 2080 Ti. Wah, memang rada-rada overkill sih. Abis itu RAM-nya pakai Trident Z 32GB, 1TB PCIe Gen 4 loh. Ditambah lagi SSD 2,5 inch 256GB dan harddisk ada 4TB. Untuk motherboard dia pakai X570 Ultra dari Aorus. Peripheral di sini keyboard dia menggunakan Logitech G512. Dan untuk monitor ini monitor utamanya pakai Predator Z53 ya untuk ultra wide-nya. Abis itu untuk monitor kiri itu Armageddon XF27HD dan kanannya Armageddon XC27HD. Jadi sebenarnya monitor kanan kirinya ini 2 monitor yang berbeda ya, bukan monitor kembar. Di sini dia juga pakai UPS ya untuk jaga-jaga. Di sini dia pakai UPS SUA1000i. Oke, itu dia tadi setup dari Hashim Firdaus. Sekarang kita masuk ke setup terakhir untuk episode kali ini. Setup kelima ini dari Sopian Nugraha. Setup ini dipakai buat kerja yang sekarang memang lagi WFH. PC-nya digunain buat bikin animasi 2D dan 3D di kantornya.
Maka dari itu RAM-nya di sini pakai 4 keping 8 GB karena di-upgrade semenjak WFH jadi pakai PC pribadi untuk kerja. Cuma berbeda dari yang tadi. Kalau yang tadi kita ngelihat kayaknya monitornya pada serba besar-besar semua, tapi kayaknya ini monitor ultrawide-nya lumayan kecil nih daripada yang tadi. Atau mungkin karena setupnya kelihatan luas aja ya, dan monitornya juga di sini pakai 2 dan ada perbandingan monitor kecil di sebelahnya, jadi kelihatannya tuh kayak sama-sama kecil gitu ya. Untuk meja itu dia custom desain sendiri, dipasin sama ruangan sama kebutuhannya. Jadi di tingkat gitu ngeliat-liat referensi dari internet juga, jadi bisa jepit monitor, arm sama mic. Yang berbeda lagi dari setup terakhir ini juga dia punya kesan yang jauh lebih warm ya, kekayuan, lampunya kekuningan. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh kita ngelihatnya semuanya kayaknya cerah gitu ya, ceria, keping-pingan, keungu-unguan, atau warna-warni. Tapi ya kalau yang ini dia kelihatannya lebih warm aja gitu. Di bagian rak dindingnya itu kelihatannya masih agak-agak kosong, tapi sebenarnya dia naruh seperti soundbar sih di bagian atas. Ini agak-agak unik juga nih, karena biasanya orang naruh soundbar tuh di bawah monitor, tapi ini ditaruh di atas rak. Untuk kabel manajemen sih ini oke-oke aja sih, karena di sini colokannya juga udah ada agak bawah gitu ya di sebelah kanan, dan semuanya teralihkan ke situ untuk kabel-kabelnya. Dan untuk di bagian kabel PC-nya juga menurut gua ini udah oke-oke aja. LED strip memang agak sedikit bocor, cuma mungkin karena rak yang di bagian atasnya atau mungkin tingkatan dari mejanya itu memang kayaknya agak mepet ke dinding ya, jadi LED stripnya tuh nggak bisa benar-benar ngumpat. Tapi so far oke-oke aja sih. Sekarang kita lihat ya, untuk di sini PC-nya dia menggunakan motherboard dari MSI. Wah, kali ini banyak juga nih yang pakai MSI. MSI X470 Gaming Plus. Abis itu RAM-nya juga pakai tim nih untuk yang satu ini, tim Delta 3200 MHz. Tadi dia udah bilang ya pakai 4x8 GB. Abis itu untuk GPU pakai RTX 2060, CPU pakai Ryzen 5 2600X, SSD pastinya udah ada. Di sini pakai WD Black loh, 500 GB. Abis itu ada juga SSD SATA ya, 1 TB lagi. Abis itu ada ya 256 lagi. Nah, kalau peripheral monitor di sini untuk ultrawide-nya dia pakai 25 inch tuh, LG Ultrawide 25 UMP. Jadi memang bukan ukuran ultrawide yang besar ya. Habis itu untuk monitor satunya dia pakai Acer P166HQ1. Mouse-nya pakai Logitech G102 Lite Sync V2. Wah, banyak juga nih kayaknya yang pakai peripheralnya Logitech ya. Kayaknya kapan-kapan gue pengen bahas deh untuk mouse yang memang sering dipakai di setup show off nih, terutama mouse-mouse Logitech. Kayaknya nanti gue bakalan bikin deh. Nah, keyboard dia pakai DA Mecha Master Blue Switch. Habis itu keycaps-nya Alpaca, mousepad-nya DA juga D4XL, ada webcam di situ dari DBE, speaker soundbar GMC yang tadi gue bilang ditaruh di atas, ada mikrofon, sound cardnya M Audio M-Track Duo, headset di situ pakai Audio Technica. Habis itu untuk monitor ARM di sini pakai Northbow U, dan ada external storage juga ya, ada data 2 TB dan SSD eksternal 120 GB. Untuk laptopnya di sini dia menggunakan ROG G531GD ya, ini pakai i5 93H. Habis itu ada Asus TUF Gaming juga FX 506 dengan Core i7 8750H. Dua-duanya pakai 1050 dan 1050 Ti untuk GPU-nya. Oke, itu dia kelima setup yang udah tayang untuk episode kali ini. Gimana? Apakah bisa memberikan referensi ke kalian untuk setup dengan monitor ultrawide? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Kalau misalkan memang ngerasa cukup terbantu, boleh komen. Kalau misalkan ngerasa, bang, kayaknya itu masih kurang gini, mau nambahin, ngasih saran ke pemilik setupnya, silahkan komen aja, karena kita terbuka banget untuk kritik dan sarannya ya. Kalau misalkan kalian ngerasa, wah bang, gue juga punya monitor yang ultrawide monitor dan gue ngerasa lebih keren dari mereka ini, lebih pantas buat ditayangin di setup show off, kirimin langsung ya. Caranya ada di kolom deskripsi dan juga end card video ini. Buat kalian yang belum ditayangin setupnya, tenang aja, karena nih setup yang tayang di episode kali ini aja itu semuanya nyampur kok, dari yang awal-awal submit sampai yang terakhir-terakhir itu bisa masuk ya. Kita akhir season 1 ini di bulan Oktober, jadi akhir Oktober ini kita udah closing season dan bakalan pengumuman untuk the best setup show off ya, untuk tanggal 30-an ya, 30 atau 31 ya Oktober ya. Ya pokoknya akhir Oktober kita bakalan ngumumin untuk pemenang setup show off itu siapa aja, dari kelas bedroom, living room, habis itu untuk studio juga siapa pemenangnya, untuk hadiah utama, uang tunai, dan juga produk bonus dari sponsor kita yaitu MSI Indonesia dan juga Team Group. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek. Ayo dong, beli dong. Nih merchandise gue nih masih ada lumayan banyak nih, terutama ukuran-ukuran L sampai ini nih, XL udah mau habis nih. Jadi ayo bantu beli ya, biar gue bisa bikin konten lagi. VGA komponen PC lagi mahal nih, beli baju lah ya, support Gaptek, oke? Karena
bantuan bukan cuma dari sponsor aja, ya beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.